kemudian hancur, tinggal tulang belulang, kemudian akan dibangkitkan. Itu adalah perkataan turun-menurun dari titik moyang mereka. Mereka tidak beriman, maka selanjutnya juga tidak beriman. Mereka tidak percaya. Apakah yang sudah mati akan dihidupkan? Kata mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka pun awalnya adalah mati, artinya tidak ada. Kemudian ada hidup. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Tapi ya tidak percaya, tidak beriman. Banyak keberhasilan, kesuksesan hari ini awalnya tidak ada orang-orang sukses itu. Maka sebenarnya ketika kita yakin akan keberhasilan, itulah modal untuk mencapai keberhasilan itu. Tapi tetap saja mereka terbelenggu oleh pikiran itu. Mereka berhenti berpikir, otaknya beku oleh kebiasaan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran di mana saja berada, apa kabar hari ini? Semoga pagi ini semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan belajar kita tentang surat Al-Mu'minun ini sampai kepada bagian yang 9. Sebelumnya dijelaskan bagaimana orang itu menolak untuk beriman. Nah, di sini dijelaskan kenapa orang itu menolak beriman. Di antaranya karena mereka adalah berhenti berpikir. Padahal Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwalladzi ansalakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dialah zat yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Kita manusia bisa melihat dengan mata ini. Mata ini adalah kamera yang sangat luar biasa, yang sangat cocok dengan alam semesta. Cahaya masuk ke dalam sehingga kemudian terjadi pengolahan sehingga kita bisa melihat kamera yang sangat canggih. Ini pendengaran juga adalah sebuah alat rekam yang sangat luar biasa. Juga hati. Hati adalah hasil daripada gabungan ditiupkan ruh jiwa kepada diri manusia. Kemudian ada otak untuk berpikir. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Sehingga tiga hal ini adalah modal yang sangat luar biasa. Yang kalau misalnya digunakan, dia akan mengenali siapa dirinya dan siapa yang menciptakan dirinya. Bahwa benda yang kecil, misalnya handphone saja, itu pasti ada penciptanya. Apalagi pendengaran dan penglihatan yang sangat kompleks ini. Dan itu terpadu dengan alam semesta. Tentu diciptakan oleh Zat yang Maha Satu. Dan itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan manusia itu. Qalilam ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Bersyukur itu artinya yang pertama dia mengenali siapa yang menurunkan nikmat penglihatan dan pendengaran itu. Setelah mengenalinya, kemudian dia mengetahui untuk apa diciptakan itu. Untuk apa Allah menciptakan manusia ini. Kemudian dia mengabdi kepadanya. Itu adalah bersyukur. Orang kalau misalnya diberikan sesuatu, kemudian dia berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasihnya? Menggunakan sesuatu sesuai dengan tujuan pemberian itu. Allah telah menciptakan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Orang yang bersyukur menyadari akan hal ini. Sehingga seharusnya orang yang bersyukur itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawalladzi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Dan Allah lah yang memperbanyak manusia dan kepadanya lah manusia itu kembali. Allah yang mengembangbiakan manusia. Sebelumnya disampaikan Allah menciptakan dari tanah, kemudian dari air mani, dari nutfah, alaqah, mudghah, dan jadilah manusia seperti ini. Dan kepadanya manusia akan dikumpulkan nanti. Meskipun sudah menyebar ke seluruh dunia dan manusia dijadikan khalifah, pemimpin di antara makhluk-makhluknya di dunia ini. Dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban karena nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah. Kepadanya nanti akan dikumpulkan. Jadi manusia diciptakan itu tidak sia-sia, bukan tanpa tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadanya. Setiap hal yang kecil itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Wa walladzi yuhyi wa yumiit. Dan Allah lah yang menciptakan kehidupan dan juga menciptakan kematian. Ada misalnya orang yang berkata, saya bisa membunuhmu karena saya sudah mengetahui di mana lokasimu. Manusia mungkin bisa menjadi perantara untuk membunuh. Tetapi Allah lah yang menghilangkan nyawa dari tubuh manusia. Walau tilapul laili wan nahar. Dan baginya pergantian siang dan malam. Kalau kehidupan dan kematian itu berhubungan dengan jiwa manusia. Bagaimana jiwa itu ditampakkan, diadakan, terjadilah kehidupan. Kalau siang itu bagaimana matahari, cahaya itu ada, maka terang benderang. Dan ketika cahaya ditarik itu menjadi gelap gulita. Seperti inilah juga sebenarnya kehidupan, kesuksesan,
dan kegagalan itu dipertukarkan. Kalau kita yakin bahwa kehidupan akan ada setelah kematian, maka kebangkitan dari kegagalan itu juga adalah sebuah sesuatu yang tidak mustahil. Maka seseorang dengan pelajaran ini harusnya memiliki optimisme bahwa ketika gagal, dia pasti akan berhasil sebagaimana akan adanya kehidupan setelah kematian. Asal yakin, asal beriman. Itu syaratnya. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berpikir menggunakan otak akal? Padahal itulah kelebihan manusia. Kenapa manusia itu kemudian tidak beriman? Karena dia tidak berpikir, dia tidak memahami, tidak mengerti. Kenapa orang putus asa? Karena dia merasa tidak percaya akan berhasil, akan bangkit dari kematian. Padahal yang mati aja bisa hidup. Sebagaimana kehidupan manusia awalnya dari kematian, kan, dari tidak ada. Kemudian ditiupkan ruh, ada tiupkan semangat dalam mencapai keberhasilan itu. Apalagi yang menyebabkan orang tidak beriman? Bal qalu mislama qalal awwalun. Tetapi mereka berkata seperti apa yang dikatakan orang-orang dahulu. Ini kisah konteksnya adalah orang-orang kufar Mekah. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah pada zaman dahulu. Mereka tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena terbelenggu oleh tradisi dan budaya yang belum tentu itu benar. Mereka berkata bahwa qalu wa idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamab'usun. Mereka berkata, apakah kami ketika sudah mati jadi tanah, kemudian hancur tinggal tulang belulang, kemudian akan dibangkitkan? Itu adalah perkataan turun-menurun dari titik moyang mereka. Mereka tidak beriman, maka selanjutnya juga tidak beriman. Mereka tidak percaya apakah yang sudah mati akan dihidupkan. Kata mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka pun awalnya adalah mati, artinya tidak ada. Kemudian ada hidup. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Tapi ya tidak percaya, tidak beriman. Banyak keberhasilan, kesuksesan hari ini. Awalnya tidak ada orang-orang sukses itu. Maka sebenarnya ketika kita yakin akan keberhasilan, itulah modal untuk mencapai keberhasilan itu. Tapi tetap saja mereka terbelenggu oleh pikiran itu. Mereka berhenti berpikir, otaknya beku oleh kebiasaan yang salah. Kami telah dijanjikan dan nenek moyang kami, orang-orang tua kami katanya, sebelum kami, yaitu bahwa setelah kehidupan itu akan ada kematian, setelah kematian itu akan ada kebangkitan dari alam kubur. In hada illa syatirul awwalin. Ini adalah hanya dongengan masa lalu, kata mereka. Ini adalah cerita yang tidak benar. Oleh karena itu mereka hidup sewenang-wenang karena mereka merasa apa yang dia lakukan tidak akan dipertanggungjawabkan. Mereka hidup dengan penuh kebiadaban, tidak mau mengikuti aturan dunia. Itulah sebabnya terjadi kerusakan di alam semesta ini, karena mereka tidak beriman kepada pencipta semesta ini. Apa pelajaran dari bagian ini? Paling tidak yang pertama adalah kebangkitan itu adalah sebuah kemestian. Asal ada keyakinan, keimanan bahwa keberhasilan itu dari kegagalan bukan sesuatu yang mustahil. Asal berusaha, banyak awalnya tiada, kemudian ada. Dari kegagalan menuju kesuksesan adalah sebuah kemungkinan. Syaratnya adalah keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa orang tidak beriman? Di antaranya karena dia terbelenggu oleh pemikiran, budaya, tradisi masa lalu yang itu sebenarnya tidak benar. Maka seharusnya otak itu digunakan, pikiran itu digunakan, bahwa manusia diberikan pendengaran, penglihatan, dan juga otak untuk modal agar mereka berpikir. Yang ketiga, orang kenapa tidak mau bangkit? Karena tidak beriman. Padahal hari kebangkitan itu adalah sebuah kemestian, yaitu hari setelah kematian ini. Karena Allah tidak menciptakan manusia ini dengan sia-sia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Salah satu ciri orang yang bersyukur adalah dia yang menggunakan pikirannya untuk mengenal Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hidup di dunia, dia akan menghindari yang namanya kejahatan. Dia akan selalu mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, juga hati kita sebagai modal untuk menggapai keberhasilan baik di dunia maupun di akhir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.